Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini saya berada di kebun kecil lagi, teman-teman ya. Seperti yang saya bilang kemarin, yang saya janjikan bahwa saya akan mengaduk bekas bakaran kayu atau abu kayu dengan tanah dan kita berikan kohe ayam. Namun dapatnya kali ini teman-teman tuh kohe ayamnya bloweran ya. Tapi tidak apa-apa, kita buat saja teman-teman seperti video berikut. Nah, seperti yang kami bilang ya, saya akan mencampur bekas abu kayu bakar dengan tanah dan juga saya beri dengan kohe ayam. Seperti ini jadinya teman-teman. Jadi sebenarnya walaupun tidak kayu bakar pun kita menggunakan tanah ya, topsoil juga tidak mengapa teman-teman ya. Kita campur saja seperti ini dengan menggunakan kohe ayam. Ini tidak melulu bekas abu kayu bakar teman-teman ya, tapi beserta tanah-tanah yang ada di samping maupun bawah yang bekas kebakar juga kami garuk. Bahkan bagian tanah ada bagian bawahnya yang penting masih topsoil kita garuk juga. Nah seperti ini kawan-kawan ya. Jadi itu pun subur teman-teman ya, terbukti seperti ini. Ini juga subur, ditumbuhi dengan gulma-gulma seperti ini. Ini juga subur, apalagi kita tambah dengan kohe ayam. Nanti akan semakin subur ya kawan-kawan. Beberapa sak masih tergelempang di sini, belum sempat kami lakukan ya. Namun sebagian yang lain sudah ya, seperti ini contohnya. Nah, ini sudah lumayan banyak kawan-kawan yang kita buat. Nah, di sini nanti akan beraktivitas mikroorganisme yang bawaan daripada kohe ayam tersebut dan juga mikroorganisme yang ada di lahan ini sekaligus. Nah, kemarin saya cek, saya bongkar sedikit gitu, empuk ya, sangat bagus sekali. Jadi belum saya tambah, saya biarkan saja begini, siapa tahu sudah bagus ya. Nah ini juga iya, ini kelihatan sekali kohenya banyak kalau yang ini ya, bahkan sampai meluber ke sini. Ini kohenya teman-teman yang meluber-meluber ke sini nih. Nah seperti ini. Kebetulan kemarin pas kita ngaduk keadaannya kering teman-teman ya, tidak ada hujan. Jadi tanah-tanah itu masih beronggolan-beronggolan dan juga kohenya masih beronggolan-beronggolan sehingga masih susah dihancurkan. Nah seiring berjalannya waktu, terkena panas hujan, kena panas hujan, nanti lama-lama kita aduk lagi, jadi dia hancur kawan-kawan ya. Nah, jadi dia hancur, jadi melebur halus gitu ya. Nah kalau ini memang sengaja kita buat sebagai pupuk organik yang kita nanti akan berikan ke sawit kita yang kecil ini ya, untuk memberikan asupan tambahan supaya lebih subur lagi. Terus kapan kita gunakan ya terserah kita teman-teman, yang penting jangan langsung ya kita campur langsung gunakan ya. Sebenarnya bisa teman-teman, cuman ya agak sedikit riskan saja ya, kalau terlalu dekat bisa-bisa panas kan begitu ya, belum terlalu aman gitu loh, maksudnya begitu untuk sawit yang masih kecil. Nah untuk lebih amannya kita biarkan saja seperti ini. Ciri khasnya kalau kita bisa gunakan adalah ada salah satu gulma atau beberapa tumbuhan ya yang hidup di sini ya, terlihat tumbuh begitu ya, itu tandanya sudah bisa digunakan teman-teman ya. Ya sebenarnya walaupun dia belum ada tumbuh seperti itu sudah bisa digunakan. Namun kan kita cerita di sini akan lebih amannya kan begitu ya. Maka sudah menyatu dengan alam sekitarnya gitu loh ya. Sudah ada tumbuhan yang muncul gulma ya, itu berarti sudah ready. Berarti tumbuhan aja sudah bisa tumbuh di situ, apalagi kita gunakan untuk memupuk. Nah itu lebih aman lagi kawan-kawan. Fungsinya banyak sekali ini teman-teman ya. Di samping dia juga sudah gembur duluan ya, yang kita akan berikan ini. Kalau kita berikan ke tanaman itu akar akan mudah sekali tumbuh, dirangsang oleh pupuk organik. Nah, yang kedua teman-teman, karena kohe ayam itu juga banyak mengandung kandungan nitrogen ya, maka dari segi vegetatifnya itu sangat terbantu ya, akan lebih cepat ya diserap oleh tanaman tersebut, kemudian tanaman tersebut akan menjadi cepat tumbuhnya
dan tingkat kehijauannya juga lebih keren teman-teman kalau kita menggunakan pupuk organik ya. Dari beberapa pengalaman yang saya lakukan dan yang saya temui di lapangan itu memang sangat keren ya. Untuk daun dan batangnya itu cepat sekali pertumbuhannya ya, dan juga hijaunya itu bagus sekali teman-teman kalau kita menggunakan kohe ayam. Nah ya, boleh nggak pakai kohe yang lain? Boleh teman-teman. Siapa bilang nggak boleh? Namanya organik itu bebas ya. Boleh Anda pakai apa saja, yang penting organik ya. Mau kohe kambing, kohe sapi, boleh. Nah, apalagi Anda punya dana bisa beli yang pupuk organik kemasan, ya silakan teman-teman ya. Kalau kami bisa memproduksi sendiri seperti ini ya lebih baik memproduksi ya, karena itu jauh lebih murah ya ketimbang kita membeli. Kemudian nanti kita berikan dosisnya berapa? Tidak banyak teman-teman. Kalau ukuran sawit yang masih usia seperti ini, dosis itu kita sesuaikan saja. Pupuk organik itu kalau kita berikan banyak itu nggak apa-apa. Kalau sudah menjadi humus, berapapun yang kita berikan tidak apa-apa teman-teman ya. Yang penting dia sudah menjadi humus, bukan kohe ayam lagi loh ya. Itu banyak pun kita berikan tidak apa-apa, dia sudah menjadi tanah begitu, humus ya. Biasa kalau usia seperti ini teman-teman ya, hanya usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini, kita berikan 3 kilo sampai 5 kilo itu sudah cukup kawan-kawan ya. Itu sudah cukup, tidak terlalu banyak juga, tidak terlalu kurang ya, itu sudah cukup. Nah ini saran saya, kalau teman-teman memang mau lebih bagus lagi, memang dibuatkan atap, kemudian di pagar kelilingnya seperti bikin papan gitu ya, kotak gitu, kemudian kita tuang di situ, diaduk di situ, dan kita siram ya di situ ya, kita lembabkan ya, kemudian kita kasih EM4. Nah itu akan lebih bagus lagi karena dia tidak kena panas sinar matahari. Karena kalau kita kasih EM4 itu, atau tidak kita kasih EM4, itu yang namanya bakteri pengurai itu lebih suka di area gelap, jadi dia lebih suka tertutup. Nah jadi bagusnya itu memang dikasih atap, kemudian dikasih kotak dari papan segala macam ya, apa di semen segala macam, itu akan lebih bagus teman-teman ya, lebih cepat penguraiannya. Oke, sebenarnya masih banyak yang belum selesai kawan-kawan, dan bekas bakaran kayu dan tanah itu sebenarnya juga masih banyak. Contohnya seperti ini ya, belum kita kumpulkan ya. Ini banyak sekali kawan-kawan, belum saya kumpulkan. Apalagi ini kawan-kawan, masih banyak sekali di sini yang belum saya kumpulkan ya. Ini bekas kayu bakaran semua ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman juga semakin semangat ya dalam bertani. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.